Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Konita Febri Wulandari 2304019021 dan saya sendiri Muhammad Najmal Falah 230401900086. Kami akan mempresentasikan materi kelompok 3 yang berjudul Kompas. Adapun pembahasannya ada 5. Yang pertama sejarah kompas, yang kedua pengertian kompas, yang ketiga macam-macam kompas, yang keempat kelebihan dan kekurangan kompas, yang kelima prinsip kerja kompas. Oke, pembahasan yang pertama adalah bagaimana sejarah kompas. Nah, sejarah kompas ini dimulai dari 500 tahun sebelum Masehi. Nah, diketahuilah pada saat itu ada batuan yang dapat menarik besi yang disebut magnet. Nah, namun setelah itu kami tidak tahu sejarahnya lagi. Namun kita kutip ada sebuah catatan tertulis bahwa Cina bangsa pertama yang menggunakan kompas magnetik pada tahun 1100 setelah Masehi. Lalu disusul Eropa Barat dan Arab 1200 setelah Masehi dan Skandinavia pada 1300 setelah Masehi. Di zaman itu, kompas itu tidak seperti sekarang yang banyak jenisnya dan ribet lah jenis-jenisnya. Nah, zaman dulu itu sangat sederhana sekali. Jadi hanya sepotong batu magnet pada sepotong kayu. Habis itu gabusnya di bawahnya. Nah, lalu ditaruh di mangkuk air. Nah, setelah itu batu magnet tersebut akan mengarahkan mana yang utara, mana yang selatan. Persis seperti gambar yang ada di kanan atas, itu ada mangkuk, namun di situ adalah jarum ya, jarum sama gabus. Persis seperti itu. Lalu di tahun 1745, Goodwin Knight mengembangkan metode untuk magnetizing terhadap baja untuk waktu yang lama. Lalu pada tahun 1837, Angkatan Laut Inggris membentuk komisi khusus untuk mempelajari masalah pada kompas. Dan beberapa tahun kemudian, di tahun 1840, desain kompas yang baru menggunakan 4 buah jarum telah sukses dalam mengembangkan akurasi dan ketepatan posisi, sehingga hal ini banyak diadopsi oleh Angkatan Laut di seluruh dunia. Lalu di tahun 1877, William Thomson membuat kompas yang dapat diterima oleh semua negara. Jadi beliau perbaiki kekurangan-kekurangan yang ditimbul dari kompas generasi sebelumnya gitu. Nah, tercatat jika sebelum kompas ditemukan oleh bangsa Cina, penentuan arah yang dilakukan oleh manusia pada saat itu hanya bergantung pada matahari saja gitu. Pada saat itu kompas belum ditemukan dan mereka hanya bergantung kepada matahari. Dan sekarang alhamdulillah saat ini banyak alat navigasi canggih seperti Google Maps, satelit Global Positioning System (GPS) yang mana asalnya bermula dari kompas buatan bangsa Cina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompas. Kompas adalah sebuah alat untuk menentukan arah di permukaan bumi. Nah, jenis kompas yang paling akrab kita ketahui itu adalah kompas magnetik, yang bergantung pada keadaan bahwa benda magnetik akan cenderung menyesuaikan diri dengan medan magnet bumi. Nah, bagian dasar kompas magnetik ialah jarum, sepotong tipis logam magnetik, dial, kartu melingkar yang dicetak dengan arah, dan tempat sebagai media penentapan jarum dan dial. Selanjutnya ada macam-macam kompas. Nah, macam-macam kompas ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada kompas analog dan kompas digital. Untuk yang pertama itu ada kompas analog. Kompas analog adalah kompas umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka.
Penggunaan kompas analog secara manual yaitu dengan menyelaraskan jarus kompas yang terdapat di dalamnya. Nah, kompas analog sendiri ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada kompas lensa. Kompas lensa ini merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa biokonkav yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa ini berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya sudut kompas kurang akurat. Nah, fungsi utamanya dari lensa biasanya hanya sebagai petunjuk arah berdasarkan prinsip gaya magnet. Jadi, kompas biasa adalah kompas dasar. Nah, ukuran kompas biasanya umumnya lebih kecil dari jenis kompas lain. Untuk sekedar petunjuk arah mata angin, kompas biasa lebih dapat diandalkan karena lebih praktis. Selanjutnya ada kompas bidik atau kompas prisma. Nah, kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma ini adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Nah, jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. Selanjutnya itu ada kompas orientering atau kompas silva. Nah, kompas orientering atau kompas silva ini adalah kompas yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan yang memudahkan pembaca terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibentuk transparan untuk mempermudah pembacaan peta yang diletakkan di bawahnya. Biasanya kompas ini digunakan oleh para pelaut yang sedang berlayar dan tentara untuk menentukan letak geografis musuh atau sasarannya. Dan yang kedua itu ada kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis kompas ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotik atau dalam gadget elektronik. Selanjutnya ada prinsip kerja kompas. Prinsip kerja kompas ini identik dengan prinsip kerja dengan sebuah batang magnet, yaitu apabila batangan magnet berdiri bebas, maka batangan magnet tersebut akan mengarah ke kutub-kutubnya. Nah, contohnya, bila sebuah batang magnet diikat benang di bagian tengah sehingga seimbang, kemudian benang tersebut diangkat sehingga batang magnet akan tergantung atau berdiri bebas, maka batangan magnet tersebut akan menunjukkan ke arah kutub-kutubnya. Seperti yang kita ketahui, apabila magnet yang sejenis dipertemukan akan saling bertolakan. Demikianlah kira-kira medan magnet yang ditimbulkan serta dimanfaatkan sebagai cara kerja kompas. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.